Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Encu MPD dan Ibu Yildatus Sholihah SPD MSIP selaku dosen pengampu di kelas kami. Di sini saya akan menjelaskan yang bertema perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melaksanakan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Selanjutnya pengertian kewajiban. Hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan. Sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 45. Contoh ini juga memperjelas perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia. Yang ke-1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tercantum dalam pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tercantum dalam pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang ke-1, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena di sini saya masih proses belajar.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.